ya, cultural crash SCD ya, buat cultural Indonesia. Okay. Nah sekarang saya hanya lebih fokus ke praktikal ya, praktikal bagaimana AI itu bisa digunakan untuk proses pembelajaran bahasa dan sastra. Jadi judulnya itu meningkatkan kompetensi literasi multicultural melalui pembelajaran bahasa dan sastra dengan menggunakan AI. Mungkin dijelaskan dulu sih apa itu literasi multikultural. Mungkin sudah tahu ya, literasi itu taunya baca, tulis, menghitung dan sebagainya. Tapi literasi multikultural itu menurut Banks 2006 adalah kemampuan untuk memahami, menghargai, dan berinteraksi dengan orang-orang dari latar belakang budaya, sosial, dan etnis yang berbeda-beda. Jadi di sini, ketika kita memiliki literasi, ada kata multikultural, kita harus bisa memahami, ya, menghargai pada saat kita berinteraksi dengan orang, ya, karena ketika kita berinteraksi, kita tahu bahwa orang itu memiliki latar belakang budaya yang berbeda. Jadi ketika kita berkomunikasi, kita harus tahu, oh maksudnya ini, oh ini. Karena kita memiliki budaya yang berbeda, seperti gaya intonasi, berbicara ya. Kebanyakan kalau orang Jawa itu ngomongnya kan halus, lembut, dan tidak to the point kayak orang Sumatera ya. Jadi pengalaman sedikit ketika saya kuliah di Jawa itu agak beda. Jadi saya harus ngerem, saya nggak bisa langsung protes, Pak kenapa gini, nggak bisa. Kita harus ada tata kromo yang baik. Menulis pesan ke dosen juga nggak bisa langsung to the point ya. Kalau kita kan bisa kan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, maaf Pak Bu, bisa nggak ditemui hari ini gitu ya. Nah kalau di Jawa nggak bisa gitu. Kita harus memberikan kayak ini, mohon maaf Pak Bu, apakah bisa saya menemui bimbingan dengan Bapak atau Ibu dalam pekan ini atau ketika Bapak Ibu ada ruang waktu. Jadi kita tidak bisa menentukan hari ini tanggal sekian jam sekian, tidak bisa, karena itu akan membuat mereka tersinggung. Nah jadi kita harus melihat dulu nih, oh latar belakangnya apa. Jadi di sana saya mempelajari bahwa oh kita harus menggunakan budaya mereka. Kita nggak bisa to the point. Maaf ya, kalau di Jawa itu ketika kita presentasi mahasiswa, mereka nggak akan bilang oh salah kamu, oh kamu gini-gini ya, kurang ini ya. Kalau kita kan gitu langsung ya to the point ya, dosen-dosen Sumatera biasanya. Tapi kalau di Jawa enggak, mereka menggunakan bahasa halus yang kayak menyindir ya, misalnya, oh PPT-nya bagus sekali Mbak, tapi kok terlalu panjang ya. Nah gitu, jadi pakai bahasa halus. Nah jadi awalnya saya kira itu memuji ya, ternyata salah, ternyata itu menyindir terlalu banyak gitu ya, serikat jelas saja itu. Nah jadi gitu ya, jadi literasi multikultural. Apa sih manfaat dari literasi multikultural? Jadi ketika kita bisa menghargai budaya orang lain ya, ketika kita berkomunikasi, maka itu akan membantu siswa memahami berbagai sudut pandang, bersikap lebih terbuka dan belajar menjadi pribadi yang lebih inklusif dan toleran terhadap perbedaan. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita. Ya saya nggak tahu nih budaya orang Barat kayak aku mungkin agak beda ya. Jadi kita jangan memaksakan kehendak kita. Kemudian, nah apa sih peran AI dalam membangun literasi multikultural? Yang pertama, AI dapat membuat narasi digital dari berbagai budaya. Mungkin ada teman-teman atau adik-adik yang tahu AI apa aja bisa digunakan untuk membuat narasi digital ketika membuat misalnya kayak tadi ada komik ataupun cerita rakyat ya. Nah itu jadi kita bisa menggunakan AI, tapi tetap kita sebagai pengelola ya, kita tahu alur ceritanya, tapi kita mengarahkan AI untuk membuat cerita sesuai dengan yang kita dapatkan informasi dari berbagai sumber. AI menyediakan terjemahan kontekstual yang akurat. Ya mungkin ada beberapa cerita rakyat ataupun dongeng dari bahasa Inggris yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan dijadikan
apakah itu suatu buku cerita ataupun film atau drama gitu ya. Kemudian AI memfasilitasi dialog antar budaya lewat chatbot, asisten digital. Itu ada AI namanya, saya lupa ada Morley Howdy ya. Jadi kita bisa berkomunikasi menggunakan itu, dan kita menggunakan bisa bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia dan daerah ya. Dan AI mendorong kreativitas dan melatih sensitivitas budaya siswa. Ketika kita menggunakan AI, kita akan terlatih ya untuk berkreatif dalam membuat sesuatu, apakah konten pembelajaran ya, dan kita juga akan melatih sensitivitas budaya kita. Jadi ketika misalnya maaf nih, misalnya orang Pedamaran membuat konten drama apa gitu ya, mungkin bahasanya agak beda intonasinya dengan orang daerah apakah Kayangan atau Palembang gitu ya. Oke, saya langsung aja. Ini ada beberapa teknologi AI yang dapat digunakan dalam pembelajaran bahasa dan sastra. Mungkin sudah tahu ya, ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu, ada yang tahu-tahu saja, ada yang nggak tahu. Yang pertama itu adalah machine translation, mesin terjemahan. Ketika kalian menulis skripsi, kan kadang-kadang kita mengambil dari bahasa Inggris ya, ambil artikel dari bahasa Inggris dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Ada beberapa AI yang bisa digunakan. Mungkin ini yang sering digunakan adalah Google Translate ya. Yang kedua, saya nggak tahu nih, pernah nggak menggunakan DeepL Translator? Pernah? Oke. Ada juga yang pernah menggunakan Word? Microsoft Word? Pernah. Oke, saya lihatkan dulu ya. Ketika saya terjemahkan ya, antara menggunakan Google Translate, DeepL Translator, dan juga pakai Word ya. Ketika menerjemahkan cerita bahasa Inggris terjemahkan dalam bahasa Indonesia, itu akan terlihat perbedaannya ya. Ketika Anda menggunakan DeepL Translator, itu bahasanya lebih kontekstual dan alami ya. Tapi kalau pakai Google Translate dia datar. Kalau pakai Word juga hampir mirip dengan Google Translate. Jadi DeepL Translator itu lebih kontekstual dan alami. Dia ceritanya itu ngalir, tidak enak kita baca itu. Apa flow ceritanya gitu kan? Ada yang mau coba? Coba buka DeepL Translator. Apa bilang? Jagonya DeepL Translator. Jadi terlihat beda ceritanya ya. Beda terjemahannya. Ya, itu lebih panjang biasanya DeepL Translator dan lebih tertata rapi ya. Saya nggak bisa pakai ini ya. Saya udah terjemahin kemarin, saya coba. Oke, coba cari aja nih lah, cerita rakyat bahasa Inggris, nanti kamu terjemahin di sana. Cerita rakyat bahasa Inggris apa? Pas mulai atau apa terserah deh. Nah, coba ambil satu, nanti yuk terjemahkan. Oke, bahasa Indonesia ini. Coba ambil satu paragraf aja. Boleh. Masukin. Itu dari DeepL Translator. Nanti coba kamu cek menggunakan Google Translate sama pakai Word. Lihat pakai Word, coba pakai Word. Mungkin ada teman yang belum tahu menggunakan Word terjemahan. Pakai Word. Ya, nanti bisa digunakan ketika terus kamu kan nanti ada atau skripsi bahasa Inggris ada nggak abstrak bahasa Inggris? Ada. Nah, ketika mau terjemahkan
abstrak bahasa Indonesia pakai bahasa Inggris, bisa menggunakan itu ya. Coba pakai Google, pakai Word gimana? Di blog review terus translate section. Oke, the section. Bahasanya diganti yang kedua, bahasa Indonesia. Klik aja I, nanti Indonesia. Oke. Kemudian di bawah klik insert. Nanti langsung berubah dia. Nah, itu ya. Jadi ada 3 ini. Tapi saya nggak lihat perbandingannya apa. Tapi yang saya coba itu lebih baik, itu DeepL Translator. Nanti kamu silakan digunakan ketika menerjemahkan abstrak bahasa Indonesia bahasa Inggris. Jadi nggak perlu minta tolong dosen bahasa Inggris atau temannya bahasa Inggris ya. Kamu enak, udah hidup di zaman canggih, tapi tinggal mau atau tidak mau belajar menggunakan AI ya. Bukan kayak kami dulu yang harus terjemahkan satu persatu pakai kamus buat. Oke, lanjut. Yang kedua itu ada untuk mesin translation ini bisa digunakan, bisa untuk cerpen ataupun teks-teks lainnya ya. Ketika Anda menemukan artikel yang berbahasa Inggris tapi itu penting untuk mensupport your data ya dalam skripsi, silakan ambil ya. Yang kedua adalah Natural Language Processing Tools atau NLP ya. Jadi dia fungsinya menganalisa makna, gaya bahasa atau sentimen dalam teks sastra. Dia bisa menggunakan ChatGPT atau Bing Copilot. Jadi kita bisa membantu mereka untuk menjelaskan metafora ataupun alur cerita dalam suatu cerita. Ya, kalau Quillbot itu untuk paraphrase bahasa Inggris biasanya ya. Saya udah coba ini menganalisa makna puisi ya. Coba Mila cari puisi, nanti cari puisi bahasa Indonesia. Ya siapa tahu nanti ada yang skripsinya tentang puisi atau novel atau drama, nggak tahu deh. Ini AI ini hanya alat membantu, bukan berarti harus full kita jiplak. Kita telah dulu teorinya benar nggak, sumbernya. Nah, coba di copy dulu, silakan. Oke, nanti buka Bing Copilot. Bing Copilot. Bing Copilot. Copilat. Masukkan. Oke, terus di bawahnya tulis nanti makna, carilah makna simbolik dari puisi ini. Makna simbolik ya, coba. Makna simbolik dalam puisi ini. Coba. Nah, itu ada maknanya ya. Jagung sebagai simbol kehidupan dan harapan dan seterusnya. Kalau ChatGPT mungkin bisa ya, hampir sama. Cuman kembali lagi ya, jangan percaya dengan ChatGPT, apalagi versi-versi gratisan yang di bawah 4,0 ya, karena itu nggak nyambung padamu, ya, nggak nyambung. Kecuali kalau kamu langganan premium, itu baru oke. Jadi gitu ya. Oke, untuk Quillbot, saya udah pernah coba Quillbot. Coba kita cek bisa nggak pakai bahasa Indonesia. Biasanya saya menggunakan pakai bahasa Inggris ya, saya nggak tahu bahasa Indonesia, belum saya coba. Coba buka Quillbot, kemudian cari esai, terserah esai apa. Kamu coba paraphrase, mungkin esai terserah deh, esai apa?
esai, argumentatif esai, argumentatif esai bahasa Inggris. Saya pilihkan boleh. Coba cari yang agak panjang. Satu paragraf saja ya, dia kalau kita gratis nggak bisa panjang-panjang. Itu puisi. Puisi nggak ya? Apa tuh? Oh, esai. Aku baca. Oke, silakan. Coba 3 paragraf. 3 paragraf. Copy. Oke, copy, masukin ke Billboard. Chrome aja lah. Oh, belum ada ini ya. Sign in dulu, daftar pakai Google aja ya. Bisa ya. Oke, login, continue with Google. Pakai HP juga bisa kalau mau coba. Nah, pakai HP tidak leluasa. Biar ini lah. Nah, jadi ketika kamu akan mengutip pendapat ahli, misalnya menulis skripsi, kan bisa kamu ambil dari teks panjang, kamu minta Billboard untuk paraphrase. Jadi tidak teridentifikasi sebagai plagiat, ya. Bisa nggak bilang? Mana bilang? Ini ada nggak student? Nah, ada aja, ada. Next. Apa itu? Next. Nah, coba paraphrasing tools. Nah, masukin. Silakan paraphrase. Nah, coba ini dulu ya. Ya, jadi paraphrase kan beda dengan summary ya, ringkasan ya. Oh, gila sampai itu buat artikel di copy juga ya. Ya, jadi kalau kita lihat ya, jadi paragraf 1 yang merah-merah itu adalah yang diparaphrase-kannya ya. Nggak ada baca, itu bahasa Indonesia ya. Bahasa Inggris ya. Apa nanti kamu terjemahkan di Google Translate atau DeepL Translator. Jadi menghindari plagiasi tadi ya, kita ambil teks bahasa Inggris, terjemahkan bahasa Indonesia, itu tidak akan terdetek plagiat. Atau bahasa Indonesia, terjemahkan bahasa Inggris, nanti terjemahkan lagi, itu nggak akan terdetek biasanya. Nah, tadi aja ya dibocorannya, biar tak pusing kamu nanti. Oke, kemudian lanjut, ada AI chatbox sebagai tokoh budaya, ada karakter AI, ada replika AI. Nah, saya belum sempat menggunakan ini ya, nomor 3 ya. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Kemudian yang keempat itu ada text to speech or TTS and speech to text. Jadi ketika kamu misalnya mengambil data atau merekam interview ya, melakukan wawancara, itu nanti bisa kita menggunakan text to speech untuk melihat narasinya atau teks skripnya gitu ya. Ada juga bisa menggunakan author AI, jadi mengubah percakapan penceramah tentang sastra menjadi teks. Kan kita agak susah ya, misalnya merekam, kita dengarkan, kita tulis sendiri ya. Nah, ketika kita menggunakan author AI atau turbo scribe, nanti otomatis tertulis skrip yang kita dapatkan ya. Tapi kembali lagi, ketika suaranya jelas, AI-nya jelas menulis skrip percakapannya. Tapi kalau nggak jelas, dia agak
salah tulisannya gitu ya. Jadi itu bisa digunakan. Jadi Otter AI atau Scribe AI. Tapi kembali lagi untuk AI yang bersifat gratis, biasanya satu hari itu hanya bisa 3 teks atau 3 rekaman, ya, nggak bisa ulang-ulang. Satu akun Google hanya bisa 3. Jadi kalau ada temannya 10 mau cepat dapat, pinjam suruh temannya. Ya, jadi audio rekaman pakai voice note itu bisa nanti ada teksnya, gitu. Lanjut, yang berikutnya itu ada AI Power Story Generator. Ya, ada ChatGPT, ada Storybird AI. Nanti silakan dicoba sendiri ya. Storybird AI itu membuat ilustrasi dan cerita sesuai dengan tema budaya. Jadi nanti kamu bisa menulis ulang cerita rakyat Indonesia yang kamu ketahui, misalnya cerita rakyat Pedamaran, kamu tulis kembali dengan menggunakan ilustrasi, menggunakan Storybird AI ya. Kemudian ada AI dalam media visual and augmented reality atau AR, itu menyajikan visualisasi budaya dalam cerita. Nah ini ada Canva AI, text to image. Saya nggak tahu ada yang bisa. Canva-nya udah AI belum, Mila? Atau masih beta? Sudah premium. Udah AI, udah AI. Nah mungkin bisa digunakan itu ya untuk Canva AI text to image ya. Jadi ada teks nanti diubah menjadi suatu ilustrasi gambar. Atau menggunakan Google Arts and Culture and AI. Jadi ada menandakan artefak budaya untuk memperkaya pemahaman sastra. Ya. Lanjut. Oke, itu tadi banyak tentang sastra ya. Karena tadi kan konteksnya pembelajaran bahasa dan sastra. Nah sekarang lebih ke pembelajaran bahasa, ada aspek-aspeknya kan, ada aspek kosakata, tata bahasa, pelafalan, dan personalisasi pembelajaran. Ya, yang pertama itu sama ya, ada natural language processing. Ketika kita ingin mengecek atau melihat tata bahasanya, itu bisa menggunakan Grammarly kalau bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesia itu pakai ejaan, ada ini ya, ada ininya, linknya ejaan AI.co.id kalau nggak salah. Itu bisa untuk cek spelling kalian ya, karena kadang-kadang nulis spellingnya masih kurang tepat ya, kapital huruf besar kecilnya juga kadang tidak pas. Kemudian ada ChatGPT ya, pembelajaran aktif melalui tanya jawab, ada Duolingo, analisis kesalahan dan pemberian umpan balik. Untuk ChatGPT coba bilang, ada ChatGPT? Coba tek. Itu versi berapa bilang? Nggak ada konsensusnya ya. Berarti ini ya. Kalau dia yang berlangganan itu dia macam-macam ya, ada konsensus, ada generative AI, ada apa lagi macam-macam ya. Jadi kalau ingin mencari data-data ilmiah, kita menggunakan konsensus. Jangan ChatGPT murni kayak gini ya. Biasanya ada di bawahnya, di sebelah kiri ujung ada new chat itu ya. Nah biasanya dia ada konsensus, ada pilihan. Kalau dia yang premium. Nah kalau kita menggunakan konsensus itu biasanya referensinya akurat dibanding ChatGPT ini. Karena ChatGPT ini dia asal, emang kalimatnya bagus ya, tapi dia menunjukkan data pusakanya ini. Tapi pas kita cek di Google Scholar nggak ada, dia bohong. Nah tapi kalau konsensus itu dia akurat, ya. Ketika kita cek ada, gitu. Jadi belum premium ya, masih gratisan ya. Nanti cari ya yang premiumnya. Oke, lanjut. Kemudian ada sama tadi ya, ada machine learning atau ML. Jadi untuk belajar dari data interaksi siswa untuk menyesuaikan materi dan pengalaman belajar. Jadi kita bisa menggunakan Duolingo, Rosetta Stone, ada Linkfish, ya
pelatihan berbasis konteks. Nanti silakan kalau tertarik untuk meneliti atau apa menggunakan ini diperbolehkan. Kemudian ada yang ketiga itu checkbox yang kampus adalah AI. Nah ini yang saya bilang tadi, kita bisa berkomunikasi dengan AI tanpa ada orang yang ngomong ya. Kita menggunakan Monthly chatbot. Jadi bisa, ya, itu bisa dipakai HP. Jadi kan kalau kita ingin melatih kemampuan berbahasa atau berbicara, kita bisa menggunakan Monthly chatbot. Jadi enak tuh. Ada replika AI, ada ChatGPT. ChatGPT kalau kita premium bisa ya komunikasi kayak berdiskusi, tapi kalau tidak langganan hanya bisa nulis aja. Nah, coba Monthly chatbot pernah dicoba? Nah, coba. Yang kayaknya lebih enak pakai HP. Nah, bisa. Ya, kalau untuk melatih bahasa Inggris kan bisa tuh. Kamu kan enak nih bisa meningkatkan kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Tadi kan ada kata BIPA kan. Nah, ketika kamu belajar bahasa Inggris, kamu kan bisa mengajarkan bahasa Indonesia ke luar negeri. Kan enak, karena kamu udah ada kemampuan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Ada? Bisa? Yang pakai HP, kayaknya pakai HP lebih enak komunikasi dibanding pakai laptop. Sudah, coba praktek. Ini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memakai Mobi, yaitu AI bot yang menggunakan berbagai bahasa. Yang pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris. Yang instan tidak. Ada yang sudah selesai. Jadi kita itu berbicara melalui HP tapi chatbotnya itu, nah itu kita nulis pakai ini ya. Kamu nulis ya? Nulis kan? Iklan dari sana. Iklan dari sana. Ya, kalau kita bisa nggak coba komunikasi pakai HP-nya elektronik bisa nggak? Belum selesai. Nanti dia itu akan ada suara yang ngomong misalnya hello, kamu bilang hello, can you help me? Nah, nanti kita kayak kita bicara. Itu nyusun ya. Oke, jadi kita bisa nyusun. Nah, ini Mila coba. Kamu sendiri Mila ya? I drink coffee apa tuh? Nah, jadi kita bisa belajar. Jadi kita bisa belajar menyusun kata bahasa Inggris ataupun bahasa Indonesia. Nah, lagi Mila, coba Mila, yang main ini Mila, muncul. Ya, kalau pakai HP nanti bisa langsung komunikasi. Jadi kita kayak apa ya? Berdiskusi dengan orang lain tapi AI gitu. Jadi kalau lagi galau, kalau lagi apa, daripada kamu sibuk nulis di sosmed, orang lain tahu, lebih kamu diskusi di sini ya. Hanya dia dan kamu yang tahu, gak ada yang lain. Oh, daripada
nulis di sosmed kan tahu semua orang masalah kamu apa. Bisa nggak? Nah, nanti silakan dicoba di HP ya, bisa komunikasi di HP. Nanti bisa. Nah, jadi itu bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai mahasiswa untuk lebih memiliki kemampuan bahasa yang lebih baik lagi. Karena kembali lagi ya, bahasa Indonesia kan dijadikan sebagai bahasa internasional kan. Nah, jangan sampai nanti kita orang Indonesia tapi nggak bisa berbahasa Indonesia dengan benar, malah orang asing yang lebih menguasai. Jadi kita harus lebih dibanding orang asing, ya. Jangan sampai kita left behind ya, ketinggalan gitu ya. Oke, saya rasa kesimpulan yang bisa saya sampaikan bahwa di era globalisasi ini memang AI memiliki peran penting ya dalam meningkatkan kompetensi literasi kita, tapi kita tidak boleh percaya utuh dengan AI. Kita harus juga banyak membaca Iqra ya, dengan berbagai macam sumber-sumber lain untuk mengecek dan dicek kembali apakah yang disampaikan AI itu benar atau tidak. Walaupun ada beberapa AI yang valid seperti chat PDF ya, itu bisa akurat, ataupun Elicit ORG, ataupun Site AI untuk mencari berbagai macam kajian pustaka, itu juga valid. Tapi kalau untuk ChatGPT kadang-kadang tidak akurat ya. Jadi melalui pendekatan yang inovatif dan aplikasi pendidikan yang relevan, AI dapat memperkuat pemahaman kita sebagai mahasiswa ataupun kita nanti sebagai guru, agar siswa kita itu bisa memahami pelajaran bahasa dan sastra ataupun budaya dengan baik. Saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ibu Dewi yang sudah menjelaskan beberapa aplikasi ya yang digunakan dalam penggunaan AI. Dari hasil presentasi Ibu Dewi, pada peserta yang ingin bertanya, kita buka sesinya. Ayo silakan yang ingin bertanya mengenai AI. Ini sudah tadi ada ada beberapa ya, ada yang bentuk ke sastra dan ke bahasa. Tadi beberapa teknologi AI yang dapat digunakan dalam pembelajaran, ada bahasa dan ada sastra ya. Itu ada yang sastra dari 7, dia ke bahasa ada 3. Nah, silakan yang masih bingung bagaimana penggunaannya, silakan ditanyakan pada adik-adik mahasiswa yang ada semester 6 yang akan menyelesaikan nanti skripsinya. Yang 42 masih ada di sini, 42-nya masih bertahan di bangku panasnya, masih ya. Oke, silakan ditanyakan yang masih bingung atau ragu-ragu dalam penggunaan AI. Mumpung masih ada Ibu Dr. Dewi, ayo ditanyakan. Agak susah dengan ibu ini, dia tinggalnya jauh dari sini dan coba tanya lah. Ayo, yang penasaran bagaimana penggunaan AI yang generasi Gen Alpha atau Gen Z ya? Gen Z. Saya tadi ini Gen Millennial. Ya. Jadi yang kamu sekarang di dunia teknologi coba ditanyakan. Ayo. Yang cikal bakal bikin artikel ini lah. Ayo. Semangat, ayo semangat. Semester 2 masih mau berapa yang bertahan? Coba. Yang mana semester 2? Banyak, masih 4. Oh, sepertiga. 6 ini full lah, 6. Oh, baterainya full masih ya. Masih akan ada sesi berikutnya untuk 6. Kembali lagi, silakan yang ingin bertanya. Aku silakan. Ini nanti mana nih? Ya, ke
Sebelumnya saya sangat terkesan sama pemahaman Ibu Dewi Sartika tentang AI ini, bagaimana beliau menceritakan ataupun berbagi sharing tentang pengalaman menggunakan AI. Bahkan saya sebagai generasi Gen Z juga ini merasa malu sama Dr. Dewi. Dr. Dewi. Jadi Bu, isi pertanyaan Bu terkait dengan ChatGPT. Tadi telah dijelaskan juga tentang ChatGPT ya. Jadi di dalam artikel kami yang kuesioner yang kami sebar itu kami menanyakan tentang penggunaan ChatGPT sebagai media pengganti buku, Bu. Jadi Bu, bagaimana tanggapan Ibu tentang hal itu? Bagaimana tanggapan Ibu tentang ChatGPT tersebut sebagai media pengganti buku? Ya mungkin itu saja. Sekian, terima kasih kembali ke moderator Ibu Adia. Oke, terima kasih Saudari Agung. Bagaimana Ibu Dewi, mau dijawab atau ditampung dulu beberapa pertanyaan? Mana? Ya, terima kasih Agung. Ya, walaupun kami generasi apa kita ya? Milenial gitu. Alah. Saya generasi Y kan ya. Ya. X, Y, Z ya. Ya walaupun kami umurnya di atas kalian, tapi harus up to date ya. Tidak boleh tidak up to date, karena kembali lagi ya, ketika kuliah di Jawa itu banyak orang-orang muda yang S3, bukan umuran saya. Umur 30-an itu S3. Jadi tamat S1, S2, S3 saya bilang, "Mam, saya aja S1 kuliah kerja dulu, habis itu S2 masih kerja, S3 enggak langsung sub S3 kan." Jadi banyak anak-anak muda dan saya harus kompetitif juga, harus belajar AI ya. Jadi nggak boleh ketinggalan zaman ya. Sama kayak kamu nanti juga nggak boleh ketinggalan dari siswa kamu. Nah, tadi katanya ChatGPT menggantikan teks ya. Media apa? ChatGPT sebagai media pengganti buku saat Buku teks. Saya tanya, ChatGPT menggantikan buku teks. Apa yang kita lihat di ChatGPT? Buku teksnya apa? Coba tunjukkan aja ke ininya, yang mana ini? Coba tunjukkan gimana? Maksud saya contoh kamu menggunakan ChatGPT menggantikan buku teks. Coba tampilkan dulu. Biar saya tidak salah persepsi.